Bu ya, saya dulu pernah bisnis online dan saya membuat akun media sosial palsu yang di akun tersebut ada foto-foto wanita cantik yang tidak berhijab. Sekarang saya sudah hijrah dan tinggalkan bisnis itu, tapi saya lupa akses password untuk login ke akun bisnis yang dulu untuk menghapus foto-foto wanita dan menghapus akunnya. Pertanyaannya, apakah saya akan mendapatkan dosa jariah akibat masih adanya akun bisnis saya di mana di dalamnya ada foto wanita-wanita tidak berjilbab? Jika iya, bagaimana cara bertaubatnya secara sempurna? Mudah-mudahan pertanyaan saya bisa dijawab lebih baik. Baik, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Iya, semua ketidakbaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang sifatnya terus berjalan, maka dia akan terus mendapatkan dosa-dosa sebanyak orang yang berdosa dengan sesuatu tersebut. Nah, kecuali bagi dia yang sudah bertobat, menyesali semua perbuatannya itu, dan Anda sudah menyesal, dan mungkin yang mengganjal di hati Anda menyesal tapi Anda tidak bisa menghapus karena Anda sudah tidak ingat passwordnya atau untuk Anda masuk ke tempat tersebut. Maka penyesalan Anda yang paling utama, Anda menyesal dan pastikan Anda tidak akan melakukan yang serupa. Bahkan berjanjilah seandainya Anda ketemu pinnya, pasti Anda akan hapus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu permasalahannya Anda menyebar auratnya orang, maka Anda harus punya misi saat ini. Tanda pertobatan Anda adalah seperti Anda dulu telah membuka aibnya auratnya orang, maka sekarang Anda harus punya misi untuk menutup auratnya orang. Itu tanda kalau Anda bertobat. Wa'adbi sayyatal hasanata. Nabi menyebutkan kejelekan yang pernah kau lakukan akan membawa dosa. Tapi jika engkau salah sali kemudian ditandai penyesalannya dengan ditumpangi dengan kebaikan, maka itu akan menghapus. Nah, yang menghapus adalah kebaikan. Maka dari itu membuatlah program-program bagaimana orang-orang bisa menutup aurat, menjaga kemuliaan diri dan seterusnya. Allah Maha Kasih. Dan setelah itu serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, dan termasuk Bu ya, sekarang kan kita tuh kadang ada banyak bergabung dengan grup-grup WhatsApp yang kadang Bu ya mungkin niatnya guyonan Bu ya, mengirimkan video-video atau foto-foto dengan tulisan-tulisan yang maksudnya ditujukan untuk lucu gitu Bu ya. Tapi tentunya biasa yang dikirim tuh banyak wanita-wanita yang memang membuka aurat gitu Bu ya. Nah ini juga apakah termasuk satu yang dosa atau gimana Bu ya? Tentu dong. Sama makanya itu dosa. Justru dosa yang paling membahayakan adalah dosa yang dilakukan adalah karena kebiasaan. Itu kan kebiasaan dia. Kebiasaan tuh sudah nggak pakai rencana lagi karena dia biasa memposting begitu. Kecuali yang berencana dia mau pergi ke sungai mau ngintip atau apa gitu kan, itu dosa juga. Cuman ini kebiasaan. Kan lebih serem lagi, biasa dan dia nggak menyadari lagi kalau itu sebuah kesalahan. Apalagi ditutupi dengan guyonan dan sebagainya, insya Allah itu nggak apa-apa, tetap dosa. Makanya hati-hati Anda kalau memposting apapun harus Anda pikirkan ini bermanfaat atau tidak. Bukan sekedar dia itu adalah membuka aurat atau tidak, sekiranya yang saya kirimkan manfaat atau tidak, menimbulkan fitnah atau tidak gitu. Jadi permasalahan baik tidak itu tidak hanya urusan aurat, tapi urusan manfaat atau tidak, membahayakan orang atau tidak, membuat orang bermusuhan atau tidak gitu. Seperti itu. Jadi orang cerdas seperti itu, tidak berbuat asal saja. Bukan orang iseng yang enggak. Jadi kalau maka disebutkan Imam Ghazali menyebutkan kalau orang jadi omongan itu apa yang kita lakukan itu kalau sudah terlaksana itu susah untuk menarik kembali. Itu kan lesan jika diucapkan kalimat, kalau sudah diucapkan maka menariknya susah kembali. Maka hati-hati jangan berucap kecuali sudah dipikirkan. Maka sekarang yang namanya postingan itu kurang lebih seperti itu. Kalau sudah keluar daripada handphone kita sudah kemana-mana, nariknya nggak bisa. Makanya hati-hati. Dan dosanya betul, dosa itu terus mengalir dan akan terus mengalir. Naudzubillah, kita sudah di alam barzah tapi masih dapat kiriman dari dosa-dosa macam itu. Nah. Baik Bu ya. Dan jika kita misalnya ada di grup tersebut Bu ya, untuk mengingatkan kita ngerasa nggak punya kemampuan karena mungkin ya posisi kita sebagai apa gitu ya, mungkin kurang bisa untuk punya peran lah untuk bisa mengingatkan. Tapi satu sisi keluar juga misalnya dari grup-grup yang kadang seperti itu juga serba salah karena mungkin nanti malah jadi fitnah, jadi sebab putus silaturahmi. Nah kalau posisi seperti itu apa yang harus dilakuin Bu ya? Jadi gini,
kalau kita melihat mungkin ada postingan yang seperti itu, selagi bebas memposting di situ, mungkin ya kita tidak menasihati mereka. Mungkin kita memposting yang sekiranya ada nilai menasihati. Jadi kita nasihati tidak secara langsung gitu. Kita posting juga yang pendek yang bakal mudah didengar untuk mereka. Itu saja. Tapi itu pun untuk menjaga perasaan mereka, jangan langsung tutup poin langsung setelah itu. Jadi lain suatu ketika kita posting pelan-pelan, yang penting ada niat untuk ada upaya kita supaya kita tuh terbebas daripada dimurkai oleh Allah kan gitu, ada upaya. Atau kemudian setelah itu kita pakai japri kepada yang bersangkutan. Kemudian bahkan kalau sudah japri malah kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau yang meminta maaf dia sendiri malah jauh lebih bagus. Misalnya, aduh mohon maaf saya kemarin posting ini, mohon khilaf. Itu jauh lebih bermanfaat daripada orang lain yang mengkritisi. Sebab kalau orang lain mengkritisi itu dianggap sok dan sebagainya. Tapi posting sendiri, luar biasa. Berkata, aduh mohon maaf, kemarin saya posting yang begini, mohon maaf, khilaf, gini. Wah itu indah. Nah ini kita ajak japri seperti itu. Ya Bu ya, Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.